Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara yakni pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi yang dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Pengaruh Islam yang masuk ke Indonesia bagian timur, terutama Maluku, tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang sepanjang pusat lalu lintas pelayaran internasional di Maluku, Jawa, dan Maluku. Menurut Tom Pires, masyarakat yang masuk Islam di Maluku dimulai kira-kira tahun 1460 sampai dengan 1465 Masehi. Mereka datang dan menyebarkan pembelajaran Islam melalui perdagangan, dakwah, dan perkawinan di Sulawesi, terutama bagian selatan. Sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh pedagang-pedagang Muslim yang kemungkinan berasal dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Pada abad ke-16 di daerah Goa, sebuah kerajaan terkenal di daerah Sulawesi, telah terdapat masyarakat Muslim. Yang pertama, sumber bukti masuknya Islam ke Indonesia. Sumber eksternal. Sumber eksternal merupakan sumber bukti masuknya Islam ke Indonesia yang berasal dari orang-orang luar negeri. Sumber-sumber tersebut. Yang ketiga, proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Kebanyakan sarjana asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Yang kedua, teori Arab. Sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Masuknya Islam di Indonesia berawal dari kegiatan perdagangan. Setelah mengalami perkembangan beberapa abad, lama-kelamaan Islam meraba masuk ke dalam istana raja. Masuknya agama Islam di kerajaan istana raja hampir merata terjadi pada semua pulau di Indonesia. Salah satunya yaitu kerajaan Islam di Sumatera. Peranan Pulau Sumatera bagi perkembangan agama Islam cukup penting. Sementara merupakan pulau pertama penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para pedagang dari luar negeri. Adapun beberapa kerajaan yang ada di Sumatera, yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kesultanan Aceh Darussalam, yang ketiga kerajaan-kerajaan dari Riau, yang keempat Kerajaan Islam di Jambi, yang kelima Kerajaan Islam di Sumatera Selatan, yang keenam Kerajaan Islam di Sumatera Barat. 4. Kerajaan Islam di Sulawesi. Seperti daerah-daerah lainnya, di Sulawesi Selatan juga masuk agama Islam. Islam juga merambah ke istana raja. Munculnya kerajaan bercorak Islam ini juga berkat peranan dari para pedagang Islam yang melakukan kegiatan pada saat itu. Banyak kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan yang paling terkenal. A. Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo atau lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar, dengan pemerintahannya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Ia berhasil memperluas pengaruh Kerajaan Makassar ke Matos, Bulukumba, Mandar, Sulawesi Utara, Luwu, Butan, Selayar, Sumbawa, dan Lombok. Faktor-faktor penyebab Kerajaan Makassar menjadi besar yaitu: yang pertama, letaknya strategis baik sekali untuk pelabuhan. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam pindah ke Makassar. B. Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo merupakan salah satu kerajaan tertua. Pada masa jayanya, Kerajaan Wajo meliputi beberapa wilayah seperti Kabupaten Sidrap, Bone, dan Sopeng, serta seluruh wilayah Kabupaten Wajo saat ini. Menurut beberapa sumber, Wajo dibentuk sekitar tahun 1300-an oleh 3 pemimpin negeri, yaitu Benteng Pola, Talok Tendrang, dan Tua. Ketiga pemimpin negeri yang masing-masing disebut Arluk ini sepakat membentuk kerajaan bersama yang dipimpin oleh seorang Arumatoa. Raja Wajo yang disebut sebagai Arumatoa bukan merupakan jabatan yang turun-temurun. Arumatoa dipilih dari rakyat Wajo dan diangkat oleh perwakilan rakyat Wajo yang dipimpin Arum Benteng Pola. Siapa sangka kerajaan yang dibangun beratus-ratus tahun yang lalu ini memiliki sistem demokrasi yang modern. Sesungguhnya ini adalah warisan yang amat berharga bagi masyarakat ini. D. Jaringan keilmuan di Nusantara. Kesultanan Islam di Nusantara sangat mendukung kegiatan pendidikan untuk kemajuan keilmuan. Pada mulanya, pendidikan keilmuan Islam diselenggarakan di dalam masjid istana. Adapun lembaga pendidikan yang cukup kompleks yang berasal dari interaksi
pada sebuah masjid di antaranya. 1. Pengaruh Islamiyah terhadap perkembangan pendidikan Islam awal di Nusantara. Pendidikan terlihat dari kemunculan masjid dan pengembangan institusi pendidikan di berbagai wilayah. 2. Penyelenggaraan intelektual yang terbentuk melalui jaringan ulama memunculkan semangat keagamaan baru. Hal ini dapat diawali juga dalam lembaga pendidikan Islam di Nusantara di berbagai tempat sebagai berikut: A. Surau, B. Daya, C. Pesantren. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Islam masuk ke Indonesia dengan jalan yang damai, melalui kontak yang terus-menerus tanpa adanya suatu paksaan apapun. Akulturasi tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang berikut. 1. Seni bangunan. Jika bangunan dari masa Hindu-Buddha yang berupa candi, maka seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. 2. Seni ukir. Akulturasi bidang seni rupa terlihat pada seni kaligrafi atau seni hot, yaitu seni yang memadukan antara seni lukis dan seni ukir dengan menggunakan huruf Arab yang indah dan penulisannya bersumber pada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. 3. Aksara dan seni sastra. Sebenarnya agama Islam ke Indonesia telah berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasa dikenal dengan istilah Arab gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu, tetapi tidak menggunakan tanda-tanda A, I, U, seperti lazimnya tulisan Arab. 4. Kesenian. Akulturasi pada seni musik terlihat pada musik kesida dan gamelan pada saat upacara gerebet Maulud. Contohnya dari kesenian-kesenian yang bernapaskan Islam. A. Permainan debus. B. Saudati. C. Pertunjukan wayang. D. Sekaten. 1. Etis. Secara etis, ajaran Islam tidak mengakui adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa ajaran Islam lebih bersifat demokratis dibandingkan dengan ajaran atau kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam. Selain itu, agama Islam tidak mengenal perbedaan kasta, golongan, dan lain-lain. Menurut ajaran Islam, semua orang yang menganut Islam dianggap sebagai saudara dan memiliki kedudukan yang sama. Cara pandang seperti ini diperhatikan oleh para pedagang Islam di seluruh Nusantara dalam pergaulan di kota-kota pelabuhan Nusantara. 2. Kultural. Secara kultural atau budaya, pemeluk Islam di Indonesia tidak mempertentangkan ajaran Islam dengan adat istiadat atau kepercayaan dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Sebagian besar wali yang menyebarkan Islam di Jawa menggunakan pendekatan budaya setempat untuk menyebarkan Islam. Para wali dan ulama penganut ajaran tasawuf berpandangan bahwa para penganut ajaran lain harus lebih dihormati. Mereka juga berpandangan bahwa pemeluk kepercayaan lain harus didekati dengan metode yang paling bisa diterima oleh mereka. Historis. Secara historis, ternyata sikap terbuka tersebut disalahgunakan oleh kekuatan asing yang ingin menguasai sumber barang dagangan. Mereka berambisi untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah. 4. Ideologis. Perlawanan daerah Indonesia terhadap kekuatan Belanda pada abad ke-19 merupakan kekuatan yang telah dianut masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Itu dimanfaatkan oleh para pemimpin perlawanan di daerah yang pada umumnya karismatik dan memiliki pengetahuan agama Islam. 1. Peranan para ulama dalam proses integrasi. Agama Islam dikenal lebih fleksibel diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam juga mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Islam sangat memberikan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang timbul di sekitarnya. Islam juga tidak mengenal kasta menurut keturunan maupun kekayaan seseorang. Dalam Islam membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Apakah perbedaan kadar iman dan ketakwaannya? Apa yang dikonsepkan dalam Islam tersebut mendorong adanya rasa persamaan derajat yang akhirnya akan mendorong proses integrasi bangsa. 2. Peran perdagangan antar pulau. Selain menyatukan penduduk dalam satu pulau, pelayaran dan perdagangan juga menyatukan pulau-pulau di Indonesia. Lewat berbagai cerita kita mengenai bahwa nenek moyang kita
merupakan seorang pelaut yang tangguh. Hal ini menyebabkan kegiatan pelayaran dan perdagangan telah berlangsung di Indonesia sejak zaman klasik. Pelayaran perdagangan dilakukan untuk mencari barang-barang yang tidak dapat dipenuhi di pulau atau di daerah sendiri. 3. Peran bahasa. Indonesia memiliki ribuan pulau yang besar maupun kecil yang dipenuhi oleh beraneka ragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa dan cara berkomunikasi sendiri yang berbeda dengan suku lainnya. Pada proses pelayaran dan perdagangan kita mengadakan kontak langsung dengan orang yang berbeda, suku bangsa yang tentunya memiliki bahasa yang berbeda dengan kita. Untuk mempermudah proses komunikasi antar suku tersebut sangat dibutuhkan atau sama maka persatuan tidak akan terjadi. Justru akan timbul berbagai kecurigaan dan akhirnya menimbulkan perpecahan.